Hai, Hai. s kembali lagi ke episode ketiga dari review dalam layar buram. Oke, kali ini kita akan mereview film dari negara gingseng, South Korea atau Korea Selatan. Ini filmnya judulnya Recaled. Ini rilisnya sebenarnya April di 2021, cuman baru masuk Indonesia Juni tanggal 30 tepatnya. Oke, ini film sebenarnya tentang wanita bernama Soyeoji. Dia wanita yang kehilangan ingatan dan sedangkan dalam kondisinya ini eh, dia harus berhadapan dengan memori-memorinya yang dulu gitu. Yang akhirnya leading to misteri yang istilahnya cukup menegangkan dan kebetulan juga ini ada kayak semacam ada karakter juga yang suaminya yang jadi salah satu misteri-misteri di dalamnya ya. Dan sebenarnya persepsi awalnya ini seperti kelihatan semua ingatannya ini sebenarnya adalah masa depan. Ternyata ada something di situ, ternyata ini di tingkat plot twist-nya semua ada di sini sebenarnya. Yang akhirnya leading to film ini jadi cukup cukup menegangkan dan bagus dan kalau bisa dibilang ini termasuk film yang rapi, rapi banget untuk istilahnya jalan ceritanya. Mungkin karena pada dasarnya nih eh istilahnya sutradaranya kebetulan screenwriter. Jadi kemungkinan besar dia sangat memperhatikan alur ceritanya dengan detail. Mungkin sebelum lebih jauh kita membahas film ini disebutin kali ya cast-cast-nya siapa aja? Kita belum begitu kenal kecuali si leading woman-nya yang mengingatkan saya pada si Harta, Tahta, dan Renata ini. Arta Tata dan Renata. Soyeji Sojun yang istilahnya tokoh utama. Untuk suaminya atau lebih tepatnya gue takut spoiler dulu nih ya. Pokoknya suaminya Kim Ko As Ji Ho. Untuk pertama yang penting juga ini sutradaranya Seoyomin. Ini untuk namanya Seoyomin ini cewek ya. Kategorinya dia emang cukup jarang juga ya beberapa apa namanya sutradara cewek ya. Jarang sih kata. Kalau kalau barat apa ya yang bisa diingat? Si sutradaranya Wonder Woman, sutradaranya siapa itu mantan istrinya James Cameron yang akhirnya dapat Oscar itu. Terus sutradara serial-serial milik Marvel kebetulan perempuan semua itu. Loki perempuan. Oh ya, Captain Amerika beberapa perempuan juga. ya emang Captain Amerika. Oh, yang seri oh Winter Soldier, Winter dan ini ke tak semua ya. Kalau misalkan dari sinematografinya ini gimana nih Kak? Kali ini Bos. Oke. Dari sinematografi seperti layaknya film-film Korea yang bagus ya, film yang kelas A-nya Korea Selatan, cukup memuaskan menurut saya. Walaupun ada beberapa adegan yang mungkin karena dimaksudkan si sutradara untuk mengemphasize scene itu, ada sebuah scene di pantai yang menceritakan si pasangan suami istri. Waktu itu kita nyebut suami istri karena spoiler itu nggak bisa kita jelaskan. Itu ada beberapa yang mungkin agak berlebihan tapi mungkin disengaja ya, jadi fine aja. Secara umum luar biasa sinematografi dan editing, color grading. Cuma mungkin untuk pemerhati film Korea, termasuk drakornya, ada beberapa tempat, ada gedung, tempat yang mengingatkan pada beberapa film. Ini
Bandung itu tarif sewanya murah kali ya, jadi beberapa kali dipakai untuk beberapa drakor dan film Korea. Itu aja yang agak agak mengganggu, tapi ya nggak ganggu-ganggu banget sih. Ya sih mungkin karena pada dasarnya tempatnya udah sering dipakai untuk beberapa Korea seperti Vincenzo atau beberapa ya agak sedikit nggak tahu kenapa mungkin ini udah masukin tempat favorit yang emang kayaknya dipertahanin buat berantakan seperti itu kali ya. Dan kalau misalkan dari sisi sound sebenarnya nggak ada yang spesial, editing pun sebenarnya kas yang cukup rapih dan sebenarnya mungkin agak sedikit kayaknya gue lihat sih agak agak Martin Scorsese kayaknya kategorinya. Scorsese agak itulah, maksudnya dia punya kas yang agak cukup kelam dan ini karena mungkin ya film misteri thriller. Iya, eee, sebenarnya kalau misalkan di tingkat mungkin lemahnya dari screenwriter ke sutradara tuh mungkin dia agak jadi kurang memperhatikan ke arah, visual sinemanya. Tapi dia ngerti antara perpindahan scene dari scene satu ke scene satunya biar mungkin tegang gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke editing-nya lebih bagus sih sebenarnya. Cuma editing-nya doang tapi tidak secara visual sinematografinya. Jadi ya emang masih agak masih agak standar sih, standar banget sih sebenarnya. Nah, eee, bagus aja maksudnya, nggak Layak enak ditonton lah. Sound sih juga nah itu yang agak sebenarnya disayangkan sih sound-nya ya. Sound-nya itu kayaknya agak kurang memberikan ketegangan yang pas gitu, kayaknya agak datar sebenarnya. Padahal kalau sound score-nya bagus kayaknya ini akan menambah nilai tambah buat nih film sebenarnya kalau saya bilang ya. Apa maksudnya kita tuh mungkin anggaplah gini, kayak Halloween itu punya sound yang sangat istilahnya sangat memorable, seperti itu sih sebenarnya, itu sayangnya di situ doang emang di daerah sound-nya doang sih kalau gue bilang. kalau menurut aku sih soal sound, mungkin ini, apa ya, mungkin kekhasan film Korea ya, dibanding film Hollywood yang ketika film trailer atau horor, dia punya ciri khas jump scare atau ya yang pernah sering aku lihat sih, film-film Korea itu nggak terlalu gitu ya, tapi dia lebih mementingkan impact dari sebuah adegan nih, menurut aku ya. Ini mungkin kalau sound sound yang dimaksud itu bukan musik ya, sound score ya? Iya, sound score ya. Mungkin nggak seheboh film Hollywood, tapi mungkin yang kemungkinan ya menurut penilaian subjektifku itu. Jadi suara yang dimaksudkan untuk menambah suasana gitu, pendekatannya beda dengan Hollywood kali. Eee, Kira-kira dari film ini ada itu nggak, mengingatkan film atau mungkin referensi dari sang sutradara ke film ini? Jelas sekali deh film sebenarnya, kan emang menariknya di plot twist-nya dan emang ini kayak kayak kawin silang antara Memento, Before I Go to Sleep, sama yang ini salah satu film yang disukai Supri nih katanya. Maksudnya What Lies Beneath. Nah itu salah satu film yang mungkin filmnya nggak terlalu meledak, terkenal, tapi memorable banget ya buat saya. Karena seingat saya di situ itu Harrison Ford yang biasanya jadi jagoan, jadi orang baik, jadi tokoh yang disayang, American sweetheart gitu, sekarang jadi penjahat di film itu ya, tapi lebih lengkapnya mungkin bisa tonton sendiri karena film yang luar biasa menurut saya. Dan yang Wild Last Beat itu kebetulan pemain utamanya juga Michael Pfeiffer yang di Marvel. Kalau kalau mau inget, bisa dibilang ini film yang cukup cukup bagus lah istilahnya benar-benar kawin silang thriller movie yang cukup bagus walaupun emang temanya itu dia karena kita malah saking banyaknya yang kita lihat kayaknya ada film kayak gini loh. Ya jadi agak seperti pengulangan tema tapi rapih gitu ya. Dan emang
kita akuin, tidak ada plot hole yang terlalu terlalu menganga lah istilahnya, masih agak wajar di tingkat kategorinya. Aku sih bisa dibilang nggak ada plot hole dan plot twist-nya itu numpuk-numpuk loh, pikirannya itu udah, wah udah plot twist ini, udah terakhir. Ternyata gini lagi, kalau nggak salah sampai 2 3 kali kayak gitu dan menurut saya lumayan tuh menegangkan sebagai sebuah film trailer ya. Ini trailer ya? Ya, trailer psikologi ya. Menurut saya sih bagus. Skornya gimana, Pak? Ngasih 8 solid. Yang 8,7 lah. Untuk kategori ini ya dia punya rapor B lah, B istilahnya kalau digabung B lah kategorinya, enak ditonton, bener-bener bagus. Ada lagi dibilang ini eee, Saya filmnya di luar ekspektasi saya. Soalnya kemarin saya nonton film Korea yang terakhir yang Train to Busan 2 itu film bioskop ya, movie itu kecewa banget saya dan ini lumayan lumayan bagus banget. Sesuai nggak perfect tapi sesuai sesuai yang saya inginkan walaupun saya ekspektasinya nggak setinggi itu, tapi ternyata bagus. eee, karena kalau saya sih sebenarnya waktu lihat trailernya emang cukup cukup bagus, kelihatan kayaknya nih casting-nya okelah. Emang kemampuannya si Korea untuk menarik filmnya itu biar menarik emang ya istilahnya udah tahulah industrinya udah mature jadi udah kelihatan. Oke, kita akhiri film yang cukup bagus dengan nilai 8 dan istilahnya kalau di rapor kita ya mungkin B sih ya, dengan wabillahi taufiq walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok